Halo semuanya, perkenalkan nama saya Jonathan Halman Simanjuntak. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai BigQuery. Apa sih itu BigQuery? BigQuery adalah layanan cloud dari Google untuk memasukkan, menyimpan, menganalisis, dan juga memvisualisasikan data. Jadi salah satu ada tiga fitur utama dari Google BigQuery. Yang pertama ini ada serverless. Jadi penyimpanan itu berbasis cloud ya. Jadi sebagai consumer atau sebagai pelanggan yang ingin memakai service BigQuery, kita tidak perlu menyiapkan uang tambahan dan juga sumber daya tambahan untuk menyiapkan servernya seperti itu. Terus juga ada sangat scalable, jadi layanan cloud ini dapat menyesuaikan dengan kebutuhan aplikasi untuk saat-saat tertentu gitu. Jadi misalnya kalau rame, kapasitasnya akan diperbesar, kalau kecil, kalau misalnya sepi, kapasitasnya akan lebih kecil lagi gitu. Terakhir ada cost effective, yaitu sistem pembayaran pay as you go, atau kita membayar berdasarkan service yang kita pakai saja. Seperti di sini, service dan penggunaannya ada untuk analisis, ada juga untuk storage, ada juga untuk memasukkan data atau data ingestion, dan juga data extraction atau data export ya. Nah, untuk partnernya ini sudah banyak yang bekerja sama dengan BigQuery. Jadi kalau ada dari kalian yang memakai aplikasi dari perusahaan-perusahaan ini bisa disambungkan dengan BigQuery. Seperti itu. Mungkin kita akan langsung masuk ke BigQuery-nya. Nah, di sini kita bisa memakai sandbox, ya mode sandbox untuk mencobanya tanpa membayar. Nah, untuk melakukannya bisa diklik dari sini, di How It Works, dan juga klik Run Several Query. Nah, kemudian klik Go to BigQuery. Nanti akan muncul tampilan seperti ini. Maka pertama untuk memulai project di BigQuery ini kita harus membuat project baru. Jadi bisa dilakukan dengan klik sini dan juga klik new project. Nah, projectnya ini bisa dinamakan sesuai keinginan kalian. Bisa apa aja. Untuk lokasinya ini lebih ke sebenarnya lebih ke ini kayak perusahaan tempat kita kerja itu di mana gitu. Biar nggak tercecer gitu, biar nggak susah nyarinya nanti. Oke, mungkin untuk project saya akan menggunakan yang perusahaan karyawan ini. Nah, kalau sudah muncul ini, kita langsung klik aja. Saya klik sini. Bukan. Kita ke BigQuery. Nah, ini tampilan dari BigQuery. Jadi, di sini sudah ada projectnya. Tadi project saya namakan perusahaan karyawan. Untuk langkah kedua ini kita harus memasukkan dataset. Jadi dataset ini bisa ditambah dari view actions dan juga create dataset. Klik saja, nanti akan muncul tampilan di samping kanan sini. Untuk dataset ID-nya ini seperti penamaan file, jadi terserah kalian. Misalkan saya ingin menggunakan data karyawan. Untuk location tab kita akan membiarkan saja, tidak usah diubah. Mungkin akan kalian ubah kalau data ini akan digunakan di negara lainnya. Misalnya di negara uh, Cina atau negara Amerika dan sebagainya. Untuk external dataset ini ada uh, jadi kita bisa menggunakan dataset luar yaitu dari Cloud Spanner dan juga ada default table expression. Jadi di sini kita bisa setting gitu ya. Oh, sorry, jangan ada spasi. Nah, jadi table expression ini kita menentukan waktu misalnya dalam 10 hari
atau 10 days. Nah, nanti kalau 10 hari ini udah lewat, tabel ini akan dihapus gitu. Bukan datasetnya tapi tabelnya. Jadi seperti itu. Nah, untuk advanced options ini ada encryption untuk mengamankan filenya, atau mengamankan datasetnya. Ada cache insensitive, default collision, dan juga modelnya ini ada default rounding untuk membulatkan angka ya. Terus storage billing model ini sistem pembayaran. Nah, kita menggunakannya gimana? Dan time travel window. Ini kita akan langsung masuk ke datasetnya, kita akan buat. Nah, di sini akan muncul dataset data karyawan. Nah, langkah selanjutnya ini kita membuat tabelnya, bisa diklik dari view actions dan juga create table. Nah, dari source ini atau sumbernya kita bisa memilih dari ya dari berbagai sumber. Bisa dari table yang kosong, bisa dari Google Cloud Storage, bisa dari upload file yang ada di komputer kalian, bisa dari Drive, bisa dari Google Big Table, Amazon S3, Azure Blob Storage, dan juga tabel yang sudah ada. Mungkin untuk saat ini kita akan menggunakan uh, tabel yang ada di komputer saya. Nah, jadi kita akan memakai yang ini, employees underscore data.csv. Nanti akan otomatis file formatnya diganti menjadi .csv. Nah, untuk tabelnya ini kita bisa menamakan sesuai kemauan. Jadi misalnya kita namain karyawan saat ini. Jadi destinasinya ini dari project dataset akan tersedia secara otomatis. Dan selanjutnya adalah skema. Untuk skema mungkin akan lebih baik jika kita nyalakan auto detect. Untuk partition ini lebih ke pembagian kecil-kecil ya dari data yang besar. Ini akan hanya digunakan jika table yang kita pakai itu memiliki jumlah data yang banyak gitu. Dan kita create table saja. Dia akan muncul di kiri sini. Nah, akan sudah tampil ya table karyawan saat ini. Jadi kita klik di tabel ini. Nah, jadi dalam tabel ini ada beberapa kolom. Ada 1, 2, 3, 4, 5 kolomnya dari employee ID, nama, divisi, gaji, dan juga tanggal direkrutnya atau tanggal ikut perusahaannya. Jadi kita bisa melihat tabel ini secara langsung melalui preview sini. Nah, sini tampak dari nama-namanya, divisi, dan juga gajinya. Sini ada juga seperti tabel explorer, ada insights dan lineage. Untuk data profile dan data quality ini adalah fitur yang hanya disediakan ketika kita sudah membayar, jadi kita akan skipnya untuk mode sandbox ini. Jadi kita masuk ke pembuatan query-nya ya. Untuk query bisa diklik dari sini. Kita klik in new tab atau splitnya juga sama aja. Kita akan in new tab. Jadi kita akan mencari dua query ya. Untuk demonstrasi aja cara BigQuery bekerja. Jadi untuk yang pertama nih mungkin kita bisa mencari karyawan dengan gaji tertinggi dan terendah ya. Itu karyawan dengan gaji tertinggi aja deh. Jadi
Saya bisa di sini order by salary secara descending, terus limit nampilin satu saja. Kita lihat query-nya sudah aman. Oke, kita run, nanti hasil akan muncul di bawah sini. Nah, jadi di sini muncul nama karyawannya Robert California dari divisi manajemen dengan gaji tertinggi. Ya, dengan segitulah. Nah, kita juga bisa misalnya menambahkan limitnya atau menampilkan, ya kita coba 5. Sorry, 5. Dan itu dia. Gaji tertinggi dalam urutan 5 besar. Jadi dari bawah sini kita bisa melihat informasi mengenai query-nya, seperti lokasi, pembuatannya, mulainya, durasinya, dan lain-lain. Chart ini untuk menampilkan secara langsung gitu grafiknya. Untuk JSON ini lebih ke codingnya. Execution details. Nah, di sini tuh akan ditampilkan kayak berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk melakukan query ini. Jadi ada elapsed time, total consume, dan lain-lain. Seperti itu. Nah, di sini ada cara bekerjanya, execution graph-nya seperti ini. Jadi dari 50 jumlah data hanya akan ditampilkan 5 gitu. Mungkin untuk query kedua kita akan memakai banyaknya karyawan per divisi. Jadi kita bisa memulainya dengan hapus saja deh, jangan. Cell group by division. Dan kita order by employee count-nya. Ini variabelnya namanya employee count. Kita tambahin dulu dari sini. Jadi select division sebagai, jadi select divisi dan totalkan sebagai employee count. Nah, jadi query selanjutnya akan digunakan seperti ini. Kita run saja.
akan muncul eh, jumlah karyawan per divisinya. Jadi sales ada 10, engineer ada 8, marketing 7, HR 6, dan lain-lain. Nah, untuk query ini juga kita bisa tampilkan melalui visualisasi data, bisa dari Looker Studio, bisa dari data Canvas, Python Notebook, dan Sheets. Mungkin untuk visualisasi akan lebih baik di Looker Studio. Nah, untuk query ini kita juga bisa simpan. Jadi simpanan ini akan kita gunakan query klasik. Misalkan kita menamakannya query sederhana saja. Jadi visibility ini bisa kita ubah lagi, bisa personal, yaitu hanya bisa diedit oleh kita sendiri, bisa untuk project. Nah, orang yang bisa ngedit ini akan lebih banyak, tapi dengan appropriate permission atau dengan role-nya gitu. Untuk public ini artinya semuanya bisa mengubah, bisa mengedit gitu. Oke, kita akan personal saja. Nah, gunanya save ini akan membuat kita bisa share lagi, ya. Jadi ini kita bisa mengubah visibility-nya kalau ada ubahan gitu. Oh, ternyata sini public itu editable oleh kita sendiri, tapi bisa dilihat oleh orang lain. Oke, jadi di sini kita juga bisa schedule, artinya bisa menjadwalkan query ini. Jadi misalnya query ini hanya akan kita gunakan misalnya di jam 6 sore untuk menghitung jumlah karyawan yang absen atau jumlah karyawan yang masuk seperti itu. Ini juga bisa di-open di data Canvas. Ya, seperti itu. Jadi mungkin saya akan menjelaskan tentang menu-menu yang ada di samping kiri sini. BigQuery Studio tadi adalah tampilan untuk melakukan segala hal dalam BigQuery, yaitu untuk query dari untuk melakukan query dan menambahkan project, menambahkan dataset, menambahkan uh, tabel juga. Oke, selanjutnya ini ada mungkin saya akan menjelaskan tentang menu-menu yang ada di bagian kiri sini. Untuk BigQuery Studio tadi untuk membentuk dataset dan juga tabel dan melakukan query. Untuk data transfer ini lebih ke kita mengotomatiskan transfer data dari berbagai sumber ke BigQuery gitu. Untuk scheduled queries tadi untuk menjadwalkan query-nya. Analytics Hub ini untuk berbagi, ya, share dataset dengan organisasi atau rekan kerja lainnya. Dan ada data form lagi. Jadi data form ini untuk mengelola pipeline data dalam penggunaan SQL dan transformasi terjadwal. Terus ada partner center. Di sini kita dapat mengelola mitra dari Google Cloud BigQuery. Nah, sini ada partnernya yang sudah bekerja dengan BigQuery. Terus ada orchestration atau preview. Di sini untuk mengatur dan menjalankan tugas. Nah, bisa dilihat sini tugasnya ada yang running, ada yang di pause, ada yang fail, sukses, dan lain-lain. Terusnya ada migration. Jadi untuk assessment ini untuk mengevaluasi apakah
data ini sudah siap migrasi atau belum. Terus ada SQL translation untuk konversi SQL ke sistem lain ya, contohnya seperti Oracle. Jadi SQL translation ini SQ- jadi SQL translation ini untuk eh, mengkonversi SQL dari misalnya Oracle atau Teradata ke BigQuery gitu. Karena kan codingnya itu berbeda, jadi harus diubah terlebih dahulu. Selanjutnya ada administration. Di sini ada monitoring, yaitu memantau performa query dan resources yang digunakan dalam BigQuery. Sebentar ya. Nah, seperti ini. Kemudian Jobs Explorer untuk melihat dan menganalisis status pekerjaannya gitu. Misalkan seperti ini. Ini adalah pekerjaan yang telah dilakukan atau query yang telah dilakukan. Ada capacity management. Jadi di sini tuh kita bisa mengatur kapasitas penggunaan BigQuery. Selanjutnya ada BI Engine. Jadi BI Engine ini adalah service analysis in memory. Nah, biasanya diintegrasi ke business intelligence tools lainnya seperti Looker Studio atau Data Studio. Oke, jadi selanjutnya ada recommendations, yaitu untuk memberikan saran untuk optimalisasi penggunaan BigQuery. Jadi, eh, ya seperti indeks dan juga penggunaan query-nya gitu. Biasanya rekomendasi ini kan dari luar ke kita, dari luar ke editor gitu misalnya. Untuk di satu recovery ini untuk menyediakan strategi pemulihan data. Jadi kalau misalnya data kena ransomware gitu, datanya tidak akan otomatis hilang, jadi masih ada kesempatan untuk mengembalikan data tersebut. Jadi terakhir itu ada policy text, jadi untuk mengatur dan menandai kebijakan keamanan. Mungkin seperti itu dari penjelasan saya mengenai BigQuery. Semoga apa yang saya jelaskan dan semoga apa saja yang saya berikan informasi ini dapat berguna untuk kalian semua. Terima kasih semuanya dan sampai jumpa.